Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sonia, NIM 1704599, Administrasi Pendidikan 2017, akan menganalisis masalah dalam bidang administrasi pendidikan. Fenomena yang saya ambil yaitu cerita guru mengajar dari rumah, tingkat stres tinggi, tekanan darah naik. Analisis masalah. Analisis masalah yang timbul dari fenomena di atas yaitu hilangnya semangat kerja guru yang terjadi pada guru karena adanya hambatan komunikasi antara guru dengan siswa yang menyebabkan materi tidak tersampaikan dengan baik kepada para siswa. Kemudian, adanya tumpang tindih pertanyaan yang dilontarkan oleh siswa, tugas siswa yang tidak terkoordinasi dengan baik. Kemudian, saat ujian tengah semester pun tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian, masalah yang timbul juga adanya siswa yang tidak mempunyai alat komunikasi dan tempat tinggal yang jauh kemana-mana. Nah, kemudian dari sana muncullah kurang perhatian dalam bekerja. Lalu, ada latar belakang masalah penelitian. Sebagai pendidik, peran dan tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Agar guru dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, untuk itu guru dituntut memiliki etos kerja yang tinggi di samping sejumlah kompetensi lain yang memadai. Guru di masa depan diperlukan guru yang visioner, guru yang mampu membaca tantangan dan juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemampuan para siswanya melalui pemahaman, keaktifan, pembelajaran sesuai dengan kemajuan zaman dengan mengembangkan keterampilan hidup agar siswanya memiliki sikap kemandirian, perilaku adaptif, kooperatif, kompetitif dalam menghadapi tantangan, tuntutan kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru di masa depan juga harus memiliki keterampilan dasar pembelajaran, kualifikasi keilmuan yang optimal, performance di dalam kelas maupun di luar kelas tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, untuk menjadi guru masa depan diperlukan kualifikasi khusus dan mencamkan dalam dirinya bahwa mereka memiliki profesi guru sebagai pilihan utama dan pertama. Nah, dalam berinteraksi dengan siswa maupun dengan tenaga pendidik lain yang ada di lingkungan pendidikan, komunikasi tidak selamanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Kendala yang menyebabkan terhambatnya interaksi tersebut yaitu karena adanya perbedaan sifat, karakter, dan perbedaan persepsi pada masing-masing individu yang menjadi salah satu faktor penghambat tidak lancarnya dalam berinteraksi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalah-masalah tersebut dapat memicu terjadinya tekanan psikologi sehingga muncullah yang dinamakan stres dalam bekerja. Kemudian, stres kerja adalah suatu keadaan di mana orang tersebut merasakan adanya ketidakseimbangan dalam bekerja yang berpengaruh terhadap emosi, kondisi fisik, serta psikis seseorang tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Yoder dan Soudhar tahun 1982. Stres kerja ialah suatu tekanan karena bekerja yang mempengaruhi emosi, berpikir maupun kondisi fisik seseorang, yang mana tekanan tersebut berasal dari area pekerjaan di mana individu itu berada. Dilihat dari permasalahan di atas, stres di tempat kerja tidak dapat dihindari, akan tetapi dengan memahami sumber stresnya, maka kita dapat meminimalisir terjadinya stres yang tidak diperlukan. Karena apabila stres terlalu tinggi dan dibiarkan terlalu lama dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan yang pada akhirnya mengganggu tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pegawai tersebut. Salah satu contoh yang termasuk ke dalam penelitian saya, misalkan seorang guru, kalau seorang guru itu memiliki stres tinggi dalam bekerja, dapat mengganggu tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru yang mengakibatkan siswanya tidak mengerti
materi yang disampaikan oleh guru dan materi yang disampaikan oleh guru pun tidak dapat dimengerti oleh siswa karena guru tersebut mempunyai tingkat stres tinggi, seperti itu. Maka dari itu, untuk menghilangkannya dapat ada banyak cara, yaitu salah satunya dengan memperdayakan para pegawai sehingga mereka memiliki kontrol yang lebih jelas atas pekerjaan mereka sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Nah, dengan demikian, melakukan manajemen stres dapat meminimalisir terjadinya stres kerja terhadap pegawai. Hal ini sejalan dengan Jonathan Chesmith tahun 2012 yang mengemukakan bahwa manajemen stres adalah keterampilan yang dapat memungkinkan seseorang untuk mengantisipasi, mencegah, mengolah, serta memulihkan dari stres yang dirasakan karena terdapat ancaman dan ketidakmampuan dalam coping yang dilakukan. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengolah stres merupakan salah satu cara untuk dapat memaksimalkan stres menjadi sebuah kekuatan dalam bekerja atau mengajar. Seperti itu. Kemudian jadi judul penelitian yang saya ambil yaitu pengaruh manajemen stres terhadap etos kerja guru di lingkungan SMAN 1 Cicalengka. Lalu ada identifikasi masalahnya. Itu ada sebab dan akibat. Sebabnya yaitu pertama, guru mengalami stres, tekanan darah naik. Kesehatan para guru pun terganggu. Akses internet yang tidak memadai, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan fasilitas yang tidak memadai. Selain sebab, ada akibat. Itu akibatnya menurunnya profesionalitas guru, materi tidak tersampaikan dengan jelas dan tuntas kepada para siswa, kurikulum kurang terrealisasikan, hilangnya semangat kerja guru, dan jam mengajar pun berkurang. Lalu ada batasan dan rumusan masalah. Rumusan masalah adalah gambaran umum yang akan dijadikan pembahasan atau ruang lingkup dari bidang kajian dalam penelitian ini, sehingga pada akhirnya masalah yang akan diteliti tampak jelas. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, serta untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap masalah yang akan diteliti. Maka dari itu, dibuatlah rumusan masalah untuk memperjelas masalah yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan. Saya mengambil 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran umum mengenai manajemen stres di lingkungan SMAN 1 Cicalengka. Yang kedua, bagaimana gambaran umum etos kerja guru di lingkungan SMAN 1 Cicalengka. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh manajemen stres terhadap etos kerja guru di lingkungan SMAN 1 Cicalengka. Nah, selain batasan dan rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari rumusan di atas dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaruh manajemen stres terhadap etos kerja guru di lingkungan SMAN 1 Cicalengka. Lalu tujuan khususnya yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai manajemen stres yang dilakukan oleh para guru di SMAN 1 Cicalengka. Yang kedua, untuk mendeskripsikan data dan informasi mengenai etos kerja guru di lingkungan SMAN 1 Cicalengka. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh manajemen stres terhadap etos kerja guru di lingkungan SMAN 1 Cicalengka. Lalu, variabel yang akan saya teliti yang pertama itu variabel X-nya. Variabel X yang saya ambil yaitu manajemen stres dan variabel Y yang saya ambil yaitu etos kerja guru. Kemudian metode penelitian, desain penelitian, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menurut Masyuri dan Zainuddin tahun 2009 mengemukakan bahwa pendekatan yang menjelaskan penyebab fenomena sosial melalui pengukuran objektif dan analisis numerikal. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab segala permasalahan yang menggunakan angka serta menganalisis dan menggunakan perhitungan statistik.
Metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi pada saat ini, baik tentang fenomena sebagaimana adanya maupun analisis hubungan antara berbagai variabel dalam suatu fenomena. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan variabel agar dapat tergambarkan seluruh objek penelitian secara akurat. Kemudian, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Atas atau SMAN 1 Cicalengka di Kecamatan Cicalengka. Dengan waktu penelitian yaitu dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli tahun 2021. Lalu partisipannya adalah semua orang yang berpartisipasi atau ikut serta dalam suatu kegiatan. Partisipan yang ikut terlibat dalam penelitian ini adalah guru di lingkungan SMAN 1 Cicalengka. Karena sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui tentang pengaruh stres terhadap etos kerja guru di lingkungan SMAN 1 Cicalengka. Lalu lokasi penelitian merupakan tempat peneliti memperoleh data-data yang diperlukan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Jadi, lokasi yang dipilih peneliti adalah salah satu SMA yang ada di Kecamatan Cicalengka. Lalu, teknik pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa angket atau kuesioner. Ada menurut Sugiono tahun 2009 menyatakan bahwa kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket yang digunakan berupa angket tertutup yang mana responden tidak dapat memberikan jawaban lain, jawabannya sudah tersedia. Skala yang digunakan adalah dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Menurut Sugiono, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala ini, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun data-data instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Seperti itu. Mungkin terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangan dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.